Halo semuanya, selamat datang kembali di Sahabat Talks episode ke-14 bareng Asya di sini. Dan di sini telah hadir bersama kita unit post rock ngehits asal Purwokerto, CERN. Yeay. Halo Kak. Dan CERN ini lagi merilis single terbaru mereka bertajuk Happiness Exists at a Fixed Amount, yang kita bakalan kepoin langsung kehadiran single baru mereka ini. Dan sebelum kita bahas main topik kita hari ini, kita mau kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di sini. Boleh Kak perkenalkan diri dulu, nama, role di grup mungkin, atau kesibukannya saat ini? Halo, selamat pagi, siang. Selamat siang, saya temani Noval. Saya di CERN sebagai personil, megang gitar sama keyboard. Saya Noval, temen Gandok. Di CERN saya role-nya di drum. Kenapa Dok? Kenapa? Temennya Gibran, sama ada 3 yang lain. Oke, Kak Gibran sama Kak Noval ini kira-kira kesibukannya saat ini apa nih? Lagi ngapain nih? Lagi sibuk ngapain? Sibuk Dota. Dota. Dia main Dota. Sibuk ngapain? Sibuk Dota aja. Saya main FIFA. Wih, FIFA. Oke, jadi kita telah bersama 2 gamers ganti ya. Langsung aja kita bahas main topik kita hari ini, karena kita udah penasaran banget nih apa yang dibawain CERN saat ini. Mungkin bisa diceritain tentang narasi yang dibawakan di single terbaru ini. Siapa nih yang cerita? Dulu aja. Jadi singlenya judulnya Happiness at a Fixed Amount ya. Itu ceritanya kayak apa sih? Kayak takdir manusia gitu loh. Kebahagiaan tuh udah ada batasnya dan ditetapkan jumlahnya segitu. Sedangkan kalau kesedihan tuh kayak bisa bertambah, dan semakin bertambah level kesedihannya gitu loh. Kalau kebahagiaan tuh ya udah kita rasain segitu aja. Oke, tadi kan berarti kebahagiaan itu intinya memiliki batas. Memiliki batas dan sudah ditetapkan jumlahnya. Oh, takdir. Nah, batas menurut kakak-kakak dari CERN itu apa sih batas kebahagiaan itu? Kalau menurut kalian tuh? Kalau menurut saya sendiri, karena sebenarnya waktu kita nyusun atau ngerjain single ini, itu interpretasi kita terhadap kebahagiaan itu masing-masing personil ya, itu beda-beda nih. Jadi sebenarnya setiap orang punya pandangan atau punya manifestasinya sendiri terhadap kebahagiaan itu, yang lalu kita tuangin nih ke lagu ini. Jadinya makanya kenapa lagu ini banyak istilahnya apa ini, kalau misalnya rilis itu ada kayak ambience yang emang itu saling bertuburkan. Itu kayak lebih ke filosofiin kalau interpretasi kita itu sebenarnya terhadap kebahagiaan itu beda-beda gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, kebahagiaan itu apa sebenarnya, ini cara pandang saya, ya kita juga sebenarnya lalu itu pada waktu itu sepakat memandang kebahagiaan ini sebenarnya kayak suatu hal yang biarpun dia udah ditetapin jumlahnya, tapi kebahagiaan itu nggak lebih dari sebuah hal yang kosong gitu. Jadi cara pandangnya sama kayak kita waktu mandang sebuah seni. Seni itu apa? Jadi seni itu kita anggap kosong. Kenapa kosong? Karena yang bisa ngisi atau bisa ngisi jumlahnya itu ya dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya rasa kita atau hati kita rasanya kok kayak ini bisa ada value-nya nih, ya itu cukup buat kita. Masalah misalnya orang kayak oh ini kayaknya kok gini nih, komentarnya kok ini kok gini ya itu pandangan orang. Kalau kita nganggap ya yang bisa ngisi kebahagiaan atau kita kaitkan itu mungkin seni atau segala macam, itu ya kita sendiri. Jadi makanya kita nganggap itu sebenarnya sebuah hal yang kosong. Makanya fixed amount itu ada suatu hal yang pasti atau sudah ada ketetapannya, ya kita sendiri yang netapin itu sebenarnya jumlahnya itu value-nya mau kayak gimana gitu. Oh, kalau dari Kak Gibran sendiri mungkin ada pendapat? Tadi udah batas sih. Oh, sekalian ya? Ya, sekalian. Oke, karena mungkin Tapi intinya kayaknya waktu bikin single kata-kata tadi nggak keluar ya. Baru keluar. Makanya ya.
improvisasi Ya. sekali. Sebenarnya udah keluar, cuman saya ngomongnya dalam hati. Oh gitu, berarti Denger. kebahagiaan dalam masing-masing personil itu emang beda-beda sih tingkatannya. Berarti kebahagiaan itu relatif gitu Relatif intinya. lah, kebahagiaan itu relatif. Tadi dari Kak Gibran sendiri ngejelasin kalau kebahagiaan itu ada batasnya dan kesedihan itu bisa terus bertambah. Nah, kenapa punya pikiran kayak gitu? Maksudnya kenapa kebahagiaan tidak bisa bertambah dan kesedihan bisa terus bertambah? Kenapa kebahagiaan harus ada batasnya tapi kesedihan tidak ada batasnya? Mungkin kalau menurut saya ya, kebahagiaan itu momentum ya. Saat itu juga kita bahagia, saat itu juga mungkin beberapa saat kita bisa langsung ya udah lewat gitu aja kebahagiaan. Sedangkan kalau kesedihan, kita mengalami kesedihan dan itu masuk ke dalam pikiran, lalu kesedihan itu kita ingat-ingat terus dan bisa semakin membebani diri kita sendiri kan, dan itu akan bisa terus bertambah dengan bertambah. Kalau buat saya sih kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Novel sendiri ada pendapat? Ya mungkin sama karena mungkin ya kebahagiaan itu tadi kayak ketika momentumnya oke nih bahagia gitu. Nah, kita mau nge-set value kebahagiaan itu mau seberapa nih. Nah, ketika itu udah lalu terjadi, yaitu biasanya berangsur-angsur mungkin rasanya akan nggak sama. Tinggal komit terhadap sesuatu hal yang buat kita bahagia itu, apakah kita bisa terus ngisi value-nya tetap atau mau kayak gimana. Nah, kalau kesedihan itu mungkin bisa bertambah karena namanya kesedihan itu mungkin pengaruhnya ya nggak tahu ya ke hati atau gimana. Jadi ketika kita ngalamin kesedihan terus kayak suatu saat nih kita inget lagi gitu, itu rasanya pasti lebih membekas. Nah, makanya mungkin biar kalau kesedihan itu nggak bertambah gimana, ya sholat, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah, biar adem diri kepada Sang Pencipta, itu nanti kesedihan niscaya akan hilang. Jangan lupa bersyukur guys. Post-rock itu kan biasanya disebut lagu pengantar bunuh diri nih. Mengapa dari CERN justru memilih untuk mengangkat narasi kebahagiaan? Sebenarnya lagu ini tuh bukan mengangkat narasi kebahagiaan ya, justru mengangkat narasi kesedihan. Karena kebahagiaan itu ada batasnya dan kesedihan itu tidak ada batasnya. Gitu sih. Jadi kenapa yang buat kita seneng malah ada batasnya dan yang bikin kita ngerasa nggak enak malah terus bertambah. Mungkin gitu. semua orang juga mengalami hal itu ya, kayak berpikiran kesedihan kok nggak ada habisnya gitu. Oh, berarti ini gimmick doang ya, kebahagiaan, happiness itu gimmick doang, padahal ada maksud tertentunya. Oke, selama proses produksi, ada nggak sih Kak kendala yang dihadapi atau ada cerita-cerita menarik nggak sih dalam produksi lagu ini, single ini? Dalam produksi sebenarnya bukan kendala, cuman kayak hal yang mungkin kita maksudnya kita pasti alami saat penyusunan mungkin di EP yang sebelumnya, yaitu Erlian meninggal. Erlian tuh gitaris kita itu kadang suka meninggal, kayak susah dihubungin. Kira. Tapi saatnya dia hidup lagi, wah ayo lanjut kayak gitu. Jadi emang dia temporarinya kayak gitu, dia ada waktu tertentu itu dia biasanya meninggal, hidup lagi. Jadi gitu. Jadi paling gitu aja sih. Kalau orang zaman sekarang sih bilang ghosting ya. Iya. Agak nyesek Di ghosting juga sih personal ya. sendiri gimana tuh Pak rasanya? Tapi seru sih karena ya kebetulan mungkin waktu itu pernah diangkat juga si Erlen kan emang ada bisnis apa sih peternakan telur gitu. Wah. Jadi kita emang kalau dalam produksi emang seringnya di sana. Cuman Di peternakan ya? iya Di peternakan ya, udah. karena kita ngetek apa segala macam itu di sana. Wah. Jadinya jadi ada kayak rumah apa ya, rumah Gubuk. gubuk. Ada gubuk di tengah peternakan Di itu, tengah. kita rekaman di situ biar ada kolam juga kan, kayak Iya. apa sih, kolam lele gitulah. Nah, Jadi emang suasananya emang dapat banget sih di situ. jadi Oke. seru-seru aja sih. Paling Jadi untuk bikin Erlen enjoy, meninggal. bikin santai gitu ya? Betul. Oke. Bawa ayam sih. Bawa Erlian juga. Itu baunya Erlian sudah. Oh iya. Sebenarnya nggak cuma Erlian sih. Ada si Hafiz juga, dia sibuk kerjaan dia. Yang slow ya paling aku, Novel sama si Ardin basisnya. Enggak, aku enggak solo juga sebenarnya. Oh iya, dia Dota. Iya, Sorry. Fokus MMR. Oke, kan sebelumnya ini dari CERN telah menggayat achievement momentum di Audio 3 Worldwide yang pas banget, yang sebenarnya pas banget untuk kembali menghadirkan karya yang baru nih Kak. Tapi kenapa dari CERN justru
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali mengeluarkan karya kepada para penggemar gitu? Kalau buat kami sih apa ya, nggak pengen buru-buru banget sih, kayak nggak pengen fear of missing out gitu. FOMO. Ya udah, kalau misal emang ada momentum kayak gitu, kalau emang lagi ada ide ya ada ide, langsung kita tuangkan. Kalau nggak ada ya kita nggak mau maksain sih. Idem. Oh, oh berarti kayak dari Seren sendiri mau take it easy aja. Take it easy karena- aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara Seren menyalurkan narasi happiness exists at a fixed amount dalam sebuah lagu itu ke konsep band yang instrumental atau tanpa lirik gitu? Gibran, silakan. Saya emang mungkin di Broker tuh nggak biasa ya band instrumental tuh. Kekuatan lagu-lagu tuh biasanya dari lirik. Kita pahami ini makna lagunya dari lirik kan. Kalau kita main di nada sih sebenarnya, nadanya bermacam-macam dan itu nanti tergantung si pendengar mau nangkepnya kayak gimana. Kalau emang orangnya moodnya lagi sedih atau lagi mungkin marah ya, bisa kebawa emosi, dan mungkin bisa untuk kayak orang ada yang cara orang untuk menyelesaikan masalah kan ditambah sekalian, kayak marah-marah sekalian gitu, atau sedih-sedih sekalian. Nah, tujuan kita ya itu kayak membantu memfasilitasi orang-orang tersebut di situ sih. Oh, berarti Seren ini hanya menyediakan musik dengan konsepnya, dan itu untuk pembawaan dari pendengar sendiri itu tergantung sama pendengar aja. Betul. Kayak berarti unik banget nih loh Kak. Kalau dari lagu yang sekarang ini ada referensi untuk pembuatannya nggak sih? Referensi novel. Balik lagi. Gibran, silakan. Saya lagi. Iya. Referensi pasti referensi apa dulu nih? Referensi kejadian, referensi lagu. Mungkin idenya. Musik. Musik kelihatan banget sih ya ke kami referensinya dari band-band post rock Quiet Loud. Itu sih paling. Kalau dari single terbarunya sendiri, referensi pembuatannya ada dapat ide dari mana gitu? Referensi. Ide dari mana ya? Kayak kok tiba-tiba mau mengangkat narasi ini gitu? Itu sumbernya dari mana? Dari kejadian-kejadian yang dialami dari setiap personel Seren sih sebenarnya. Kayak waktu itu ada keresahan si Erwian, sedih karena harga telur turun, karena dia peternak telur kan. Terus apalagi ya, kayak banyak sih. Berarti kejadian-kejadian garis besar ide itu dari pengalaman Dari pribadi. Waktu itu kayak kita misalnya ada ini terus kumpul nanti ini nih workshop atau gimana gitu, terus nah waktu itu kayak lagi ya kegenjrengan gitu. Nah terus emang waktu itu kondisinya ya itu tadi yang dikatain Mas Saya Novel. Mas katain Mas Novel ini tadi. Jadi emang dari masing-masing personal itu waktu itu emang pas banget nih momentumnya, ada kejadian-kejadian yang emang dialami. Waktu itu basis kita si Bolsil. Ya, Bolsil, Bolang. Itu dia lagi ujian kan, dia lagi S2 di mana, Roma. Oh, di Milan. Di Milan. Nah, terus waktu itu ujiannya sempat ada beberapa mata kuliah yang dia nggak lulus. Wah, dia kayak wah sedih gitu. Nah, terus si Erlian juga kayak gitu. Nah, terus kayak wah ini momentumnya pas nih. Terus waktu itu ini Sindok juga ya gitulah. Nah, terus akhirnya jadi terus akhirnya wah ya kalau kita sedih kayak kita pikirin terus kok malah makin sedih kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau emang kayak gitu berarti jalannya tadi balik yang di statement saya sebelumnya, merekatkan diri kepada Allah. Jadi emang karena itu
dari beberapa personil yang terus kayak kekumpulin, wah ini momentumnya ada nih, akhirnya terus nyari nada yang akhirnya terus ketemu kayak gini. Sebenarnya referensinya kalau secara musik atau gimana ya nggak ada, itu original aja dari kita, karena kita biasanya kayak kalau nemuin sebuah materi gitu kayak ya udah asal kayak gini, wah ini enak nih, kayak wah ini pas nih, kayak wah ini terus akhirnya terus di ini dimasukin ditambahin substansi segala macam, terus biasanya nanti jadi track pertama, terus nanti kita lengkapin lagi segala macam gitu. Jadi emang kalau referensi secara musik secara turunannya kita banyak dengerin dari post rock itu, band-band post rock. Cuman kalau yang di single ini kita waktu itu kebentuk yaitu spontan aja, kayak lagi genjeringan terus kayak wah momentumnya lagi kayak gini nih. Waktu itu emang banyak personil yang kebetulan lagi dapat istilahnya kahanan kayak gitulah. Jadinya terus akhirnya manifestasi dari kesedihan itu dituangkan di single ini. Kesedih itu kalau berlarut-larut ya emang dia makin bertambah, dan kalau kebahagiaan itu ternyata ada batasannya gitu. Kalau kita istilahnya ngasih value terhadap suatu peristiwa, oh ini bahagia nih, itu bisa tinggi, tapi setelah itu bisa hilang. Padahal karena sebelum itu si Arlian kayak lagi senang-senangnya nih, kayak ayamnya nambah, ini segala macam. Pacarnya baru. Pacarnya baru. Jadi dia waktu itu ngemie ayam cucu itu, mie ayam kungfu udah ada pasangannya. Nah itu kan sebuah kebahagiaan yang ini. Tapi ketika ada ketabrak masalah yang ini, kesedihannya bisa berlarut-larut, bahkan untuk waktu yang agak lama. Kalau referensi musik sih udah pasti nggak mungkin seoriginal itu ya, karena kita udah ketanam kayak kita banyak dengerin suatu band, ya pasti kita referensi ke situ lagi sih. Oke, berarti permulaannya itu dari pengalaman pribadi masing-masing personil, dan selebihnya semuanya kejadian dengan begitu saja, berlalu begitu saja gitu. Oke, next itu dari Sen sendiri kan dikenal sebagai band post rock yang instrumental yang identik akan visualnya. Dari situ bagaimana kalian memvisualisasikan makna dari konsep yang kalian pilih gitu? Apa ya? Aku ketiduran. Silakan Gibran. Memvisualisasikan makna dari single ini. Iya, mungkin. Aduh, aku juga bingung ya jawabannya ya. Apa ya? Kok nggak banyak pertanyaan angel sih? Kalau visualisasi dari kita terhadap ini ya, single ini. Iya. Nah kalau visualisasi itu sendiri sebenarnya bisa dilihat dari ini ya, artwork kita itu untuk apa namanya, untuk ya nanti untuk single ini nanti yang ada di merch segala macam itu, nanti tuh gambarnya kayak orang senyum, bukan senyum, kayak logo smiley itu, senyum terus dia kayak jatuh. Nah itu yang tadi kayak sebenarnya kita ngasih interpretasi di situ kalau kebahagiaan itu suatu saat atau di momentum apapun itu bisa jatuh. Kayak kita lagi tinggi-tingginya nih, lagi bahagianya kayak sedetik dibalik jadi sedih, itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kita lebih memvisualisasikan apa arti atau makna dari single itu di artwork itu. Jadi dari senyuman atau dari sebuah, yaitu tadi kayak lambang kayak oke, ini kebahagiaan itu bisa suatu waktu bisa jatuh. Karena itu jadinya makanya kita juga dalam single ini kita banyak nanti di instrumennya itu juga banyak masukin unsur-unsur yang tadi saya bilang kayak ambien itu, jadi kayak tabrakan nih. Nah di tabrakan itu yang biasanya kalau orang sedih itu kan kayak di pikiran kayak wow nih nah itu kita lebih najemin itu di situ, karena itu filosofisnya juga kayak ya kalau kita di dalam keadaan sedih dan kita lagi terpuruk kayak gitu, bisa dibilang itu pasti gejolak atau kayak intervensi dari pikiran negatif ini segala macam pasti akan ada gitu. Jalannya kembali lagi sholat dan mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur guys. Bersyukur. Ya, tapi lebih dari itu kita juga ya ini dengan rilisnya single ini kita juga kemarin ganti logo band kita nih. Jadi warnanya kayak hitam merah. Itu sebenarnya kalau mungkin pertanyaannya kenapa nih jadi hitam merah? Kalau yang sebelumnya kan hitam putih itu kalau kita mikirin bukan hitam putih, maaf, merah putih. Nah, merah ini sendiri di sini tetap konsisten dalam arti itu sebagai logo Surun, karena itu
lebih kepada apa ya, perasaan kita yang menggebu-gebu terhadap musik ini gitu. Biarpun kita ini banyak misalnya berbeda pendapat ini, dari segi musik juga referensi masing-masing personil itu beda, tapi kita menerapkan itu untuk gejolaknya itu sama. Nah, di single ini backgroundnya kita ganti jadi hitam, itu lebih kepada kayak ya itu, karena single ini sekaligus mewakili perasaan kayak wah ini kesedihan. Kalau kesedihan kayak kebahagiaan yang ada batasnya segala macam, itu biasanya kalau orang kalut atau segala macam pasti identik dengan warna hitam. Jadi kayak gitu, makanya kenapa pada single ini pun kita akhirnya sedikit merombak atau sedikit memberikan warna baru pada logo Surun yang tadinya putih hitam, yang terpampang putih hitam, jadi sekarang merah hitam gitu. Berarti hitamnya itu menggambarkan makna dari single itu sendiri, dan merahnya itu menggambarkan kesatuan dari band Surn itu sendiri. Ya bisa dibilang kalau secara was-mesosnya kayak gitu. Kalau secara simpelnya ya kemarin pengen ganti aja. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau dari single terbaru ini ada nggak sih tujuan atau harapan yang ingin dicapai setelah merilis single terbaru ini? Kalau dari masing-masing personil, harapan itu pasti ya jelas gimana musik ini bisa berkembang ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau secara pribadi saya pengennya dengan adanya single ini ke depan Surun bisa lebih ibaratnya mewakili perasaan orang-orang yang dengerin, karena post rock atau musik yang diusung Surun ini segmented, dan nggak banyak orang yang mungkin kayak ya dengerin instrumen aja itu dia kayak oh oke nih, kayak oke. Dia kayak banyak orang juga yang lebih kayak dia kalau nyerap lagu ya dari liriknya kayak gitu. Nah tapi dari pengalaman sendiri kayak rekan saya ya di luar kota, rekan kuliah itu dia bilang dia senang dengerin musik band kita gitu, suka dengerin musik Surun, karena di beberapa lagunya itu kalau emang dia ceritanya kayak gini, kalau itu lagunya jadi ada lagu like White Dot itu ya. Nah dia bilang kalau aku lagi semangat, aku dengerin lagu itu kok malah jadi ini gitu. Padahal biasanya kalau orang lain interpretasinya juga kalau dengerin lagu itu belum tentu efeknya sama kayak teman saya. Dan itu teman saya bilang hanya di lagu itu. Jadi kalau biarpun lagu lainnya agak mungkin ngebeat segala macam, tapi nggak ditemuin di lagu lain. Jadi itu harapannya kayak lebih jadi dari masing-masing lagu ini bisa mewakili perasaan orang yang dengerin, terlepas apapun itu. Istilahnya apa ya, ambience-nya. Jadi mau temponya cepat atau temponya lambat, kalau ketika orang itu dengerin itu terus dia dapat pesannya, dia bisa ngisi value dari kekosongan yang tadi sudah disinggung, ya itu jadi lagu yang menurut kita sampai nih ke pendengar kayak gitu. Jadi harapannya ya lebih bisa mewakili atau bisa lebih diterapkan oleh orang-orang yang lebih dengerin. Iya. Kalau dari Mas Gibran sendiri ada pendapat mungkin? Aku lupa pertanyaannya. Harapan dari single terbaru ini. Harapan dari single terbaru ini. Harapan dari single terbaru ini ya jelas kita buat naik level sih. Billboard. Kan kemarin Audio 3. Mungkin Billboard. Lollapalooza, Coachella. Ya, Boleh? di Purwokerto ada band namanya Surun. Siapa tahu. Kita pengen banget tur sih sebenarnya. Itu belum kesampaian sih. Dari yang kayak rilis EP kan kita kebentur pandemi tuh. Iya, kita bener. pas banget rilis EP, pas banget sama PPKM tuh. Padahal kita udah nyiapin tur segala macem, tapi nggak jadi. Kita harapannya pengen banget tur sih. Oke, berarti teman-teman harus dinantiin banget nih tour dari Surn. Dengan rilis terbaru single ini, pasti kesibukannya bakal meningkat dong, Kak. Next ini ada rencana dari Surn sendiri ada rencana manggung di mana gitu? Atau mungkin jadwalnya udah mulai padat? Kalau tawaran manggung belum ada sih. Kemal, bikinin kita panggung dong, Robi. Bikin kita panggung dong. Ada sih sebenarnya ada beberapa tawaran dari teman-teman di luar kota yang, ayo dong Surun main kesini dong, ayo Surun main kesini dong. Tapi ya kita juga masih sibuk sendiri-sendiri sih, kayak ya itu kayak si Noval sibuk Dota, saya sibuk main FIFA, Hafiz dan lain-lain juga masih sibuk dan sendiri-sendiri.
kita belum berani untuk menturkan itu, dan materi kita juga masih materi yang lama kan. Single juga baru 1, terus mungkin beberapa lagu ke depan baru kita bisa bawa kemana-mana. Oke, berarti sekarang tuh masih dari Seren sendiri masih keep it low key aja gitu ya? Slow aja. Oke, mungkin kata-kata mutiara dari Kak Gibran tadi bisa menutup sesi kita hari ini, dan mari kita sudahi saja sesi Sahabat Talks episode ke-14. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Gibran dan Kak Noval udah hadir. Iya, telah nemenin aku di sini. Dan jangan lupa buat teman-teman streaming single terbaru Seren, Happiness Exists at a Fixed Amount, di platform musik kesayangan kalian. Dan nantikan sesi Sahabat Talk selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Ditutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria. Oke. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。